Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Nah teman-teman semuanya, kita di kesempatan kali ini akan belajar lagi ya tentang materi dari tes SKD CAT, yakni tentang nasionalisme. Jadi di video ini kita akan membahas, karena masih banyak teman-teman yang bingung, bagaimana cara membedakan antara patriotisme, kemudian nasionalisme, bela negara, dan juga cinta tanah air. Karena kalau kita lihat, memang pada materi sebelumnya itu agak mirip ya, ataupun soalnya, ataupun mungkin penjelasannya itu agak mirip-mirip. Nah, kita akan bahas lengkap di video ini. Jadi pastikan teman-teman tonton video sampai selesai agar tidak ada materi yang terlewatkan. Dan sebelum itu silakan teman-teman bantu subscribe channel ini agar bisa selalu berkembang, memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Nah teman-teman semuanya, dalam cinta tanah air itu ada berapa skala ya, ada berapa skala ataupun level yang kita bisa lakukan dalam mencintai bangsa dan juga negara Indonesia. Nah di sini ada 4 level yang tentunya dari level yang paling bawah sekali atau yang paling dasar, kemudian pertengahan, dan juga level yang paling atas. Nah ini bagaimana membedakan antara cinta tanah air, nasionalisme, bela negara, dan juga patriotisme. Nah kita lihat yang pertama adalah cinta tanah air ya. Cinta tanah air itu adalah sikap atau tindakan seseorang dengan merasa bangga menunjukkan rasa cintanya kepada bangsa dan negara tanpa ada unsur paksaan. Nah ini kata kuncinya ya, tanpa ada unsur paksaan, murni kesadaran dari hati serta ada tindakan nyata. Nah jadi kalau cinta tanah air itu artinya bagaimana cara kita untuk ya merasa bangga dengan bangsa dan negara kita ini, tapi tidak ada kewajiban di sana, ataupun kita itu murni lahir dari hati, kemudian tidak ada unsur paksaan juga dari orang lain. Nah contohnya seperti apa? Contohnya seperti menikmati indahnya Indonesia dengan traveling ya, dengan liburan berkeliling Indonesia, itu kan tidak ada paksaan. Jadi setiap orang mau kemanapun itu bisa. Kemudian memakai pakaian batik. Nah juga pakaian batik ini kan tidak ada paksaan juga. Jadi setiap orang itu mau pakai batik silakan, nggak pakai batik silakan. Jadi tidak ada paksaan. Kalau pakai batik ya artinya kita cinta terhadap produk Indonesia ya, dan juga kita juga tidak dipaksa untuk memakai batik tersebut. Contoh ketiga adalah membeli produk lokal. Nah, membeli produk lokal ini sebenarnya kan produk di luar negeri itu banyak ya. Tapi karena rasa cinta kita terhadap tanah air, tidak ada orang yang memaksa kita juga, dan juga kesadaran diri kita untuk membeli produk yang di dalam negeri atau produk lokal ketimbang kita membeli produk dari luar negeri. Nah, jadi kalau cinta tanah air itu level yang paling bawah ya dalam kita mencintai bangsa dan juga negara kita. Kemudian naik ke level berikutnya yakni nasionalisme. Nah, nasionalisme itu apa? Sikap atau tindakan seseorang dengan merasa bangga untuk menunjukkan identitas negaranya. Jadi di sini identitas itu artinya ciri ya, ciri khas, atau bisa dikatakan dengan identiknya negara Indonesia itu dengan apa. Nah, berarti kalau berbicara tentang nasionalisme pasti ada identitas yang nanti akan dibawa ya. Atau biasanya kalau di soalnya ada identitas negara. Identitas negara itu banyak ya. Kemarin ada 9 dan saya lupa menambahkan ada 2, nanti akan kita bahas. Contohnya seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah lagu Indonesia Raya kan adalah identitas nasional, karena lagu Indonesia Raya itu lagu kebangsaan kita. Kemudian menonton tari kecak juga termasuk identitas nasional, karena di sini ada budaya ya, budaya nasional yang dibawa. Apa budayanya? Adalah tarian kecak. Kemudian mengunjungi candi juga itu identitas nasional kita, karena candi kan banyak, ada Candi Borobudur, Candi Prambanan. Nah itu kan masuk dalam budaya kita. Jadi kalau nasionalisme itu kata kuncinya ada identitas ya, jadi ada identitas negara yang dibawa. Kemudian kalau cinta tanah air itu tidak ada identitas, tapi murni kesadaran dari hati kita. Nah level ketiga adalah bela negara. Nah kalau kita berbicara tentang bela negara, artinya sikap dan tindakan semua orang sesuai kewajiban. Artinya di sini ada kewajiban ya, ada kewajiban berdasarkan profesi atau status. Nah biasanya berkaitan dengan profesi kita juga, baik itu profesi ASN, TNI, Polri, ataupun profesi yang lainnya seperti pemain sepak bola kan profesi juga, atau pemain badminton itu kan profesi juga.
dan untuk mendukung tujuan negara baik secara fisik atau non fisik. Jadi intinya ada upaya membela negara. Nah, jadi kalau bela negara ini kata kuncinya adalah adanya kewajiban ya, kewajiban, kemudian ada juga tentang profesi, kemudian status kita sebagai warga negara yang harus wajib ya, wajib membela negara kita. Contohnya apa? Membayar pajak. Membayar pajak kan adalah sebuah kewajiban ya. Kemudian ikut berperang ketika negara dijajah itu termasuk kewajiban juga. Kalau zaman sekarang kan sangat jarang ya. Tetapi kalau misalnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nah ikut berperang itu adalah sebuah kewajiban. Artinya kita bela negara di sini. Kemudian atlet menjuarai kompetisi atau pemain timnas berlatih yang gigih, ini sebuah kewajiban, karena kalau misalnya kita ingin menjuarai kompetisi, membela tanah air, membawa nama Indonesia, apalagi seperti pemain timnas sepak bola ya, membawa nama timnas, kemudian dia berlatih, ada kewajiban dia harus berlatih dan giat agar dapat menjuarai kompetisi tersebut. Nah, itu disebut dengan masuk kategorinya bela negara. Nah, kalau patriotisme ini adalah level yang paling tinggi ya. Patriotisme ini level yang paling tinggi dari mencintai tanah air. Artinya sikap seseorang yang rela mengorbankan segala-galanya. Nah, di sini ada kata pengorbanan untuk bangsa dan negara. Apa yang dikorbankan? Ya waktu, tenaga, kemudian biaya, bahkan kalau perlu nyawa pun dikorbankan ya. Nah, jadi kalau patriotisme ini sebenarnya sangat langka ya. Jadi tidak semua orang bisa. Terdapat usaha lebih dari hanya sekedar kewajiban. Jadi kalau misalnya bela negara tadi ada unsur kewajiban, tapi kalau patriotisme ini lebih ya, lebih dari sebuah kewajiban. Jadi kalau kewajiban kita misalnya membela tanah air ya, kewajiban kita misalnya seorang guru mengajar, tapi kalau patriotisme itu dalam mengajarnya ada misalnya tantangan yang lebih ya, atau misalnya dalam mengajar bisa melewati perbatasan yang banyak konflik. Nah, itu kan perjuangan lebih, artinya ada jiwa patriotisme. Nah, contohnya apa? Atlet pemenang olimpiade membuat sekolah atlet daerahnya. Nah, kenapa ini masuk olimpiade? Karena atlet pemenang olimpiade itu membuat sekolah atlet, sedangkan sekolah atlet yang menang olimpiade itu tidak seharusnya ataupun tidak ada kewajiban untuk membuat sekolah atlet ya. Nah, tetapi karena dia ada jiwa patriotisme, jadi dia selain memenang olimpiade, kemudian dia membuat sekolah atlet juga. Artinya ada perjuangan lebih untuk membuat atau menumbuhkan atlet-atlet baru di Indonesia. Kemudian memahami dan hafal lagu wajib nasional. Nah, ini juga masuk patriotisme. Karena kalau kita lagu nasional itu kan banyak, tetapi kalau kita misalnya belajar lebih giat lagi, kemudian kita menghafal lagu-lagu wajib nasional, itu kan ada perjuangan lebih. Tidak semua orang mampu pada level ini atau menghafal lagu wajib nasional ini. Jadi dia masuk dalam kategorinya patriotisme. Nah, ini identitas nasional ya, atau identitas negara Indonesia. Jadi identitas negara Indonesia itu masuknya dalam kategori nasionalisme. Jadi kalau ada membawa beberapa identitas ini dalam soal nanti, artinya itu masuk dalam kategori soal nasionalisme. Apa saja identitas negara Indonesia ini? Yang pertama adalah bahasa persatuan. Bahasa persatuan kita apa? Tentu bahasa Indonesia ya. Bendera kita apa? Sang merah putih. Lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Lambang negara kita Pancasila. Semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Dasar negara kita Pancasila, kemudian bentuk negara kita NKRI, konstitusi negara kita Undang-Undang 1445, kebudayaan nasional kita. Nah, ini kebudayaan nasional kita ini masuk dalam identitas negara juga ya. Banyak kebudayaan nasional kita ini seperti tari, kemudian bangunan, kemudian batik juga termasuk identitas negara kita. Kemudian ya terakhir adanya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang seseorang atau cara pandang kita sebagai masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan kesatuan dengan mengutamakan kepentingan nasional. Nah, kita akan bahas sedikit tentang wawasan Nusantara ini ya. Karena wawasan Nusantara ini cara pandang kita sebagai rakyat tentang bagaimana politik saat ini, bagaimana budaya kita saat ini, kemudian mungkin bagaimana perekonomian kita. Nah, itu cara pandang rakyat atau cara pandang kita sebagai rakyat Indonesia demi kemajuan bangsa Indonesia. Nah, wawasan Nusantara ini
kalau kita memiliki rasa dan sikap nasionalisme, tentu kita harus memahami konsep dari wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara itu apa? Wawasan Nusantara adalah cara pandang rakyat Indonesia baik dalam bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dengan tujuan utama menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, jadi kalau kita memiliki jiwa nasionalisme, sikap nasionalisme itu harus kita paham apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara itu. Nah, wawasan Nusantara itu ada 5 ya. Ada dalam bidang politik. Nah, dalam bidang politik ini apa? Implementasi kehidupan berpolitik Indonesia, baik politik dalam negeri atau luar negeri dengan tujuan menciptakan pemerintah yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti politik dalam konflik perbatasan, kemudian kerjasama regional dan internasional, pelaksanaan pemilu yang damai, penerapan kesetaraan dan kepastian hukum. Nah, ini kan masuknya dalam bidang politik. Artinya bagaimana cara pandang kita dalam mensikapi atau melihat konflik perbatasan, kemudian bagaimana cara pandang kita terhadap kerjasama, kemudian pelaksanaan pemilu. Nah, ini kita harus turut andil karena kalau kita tidak turut andil sebagai bangsa Indonesia, ya maka tentu bangsa kita tidak akan bisa maju. Peran bangsa yang maju itu perlu peran serta dari masyarakat dan warganya, tentunya dengan sikap nasionalisme, dengan kita melihat atau menerapkan yang namanya wawasan Nusantara. Kemudian kalau dalam bidang ekonomi, artinya membangun ekonomi yang seimbang dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan. Jadi kalau kita sebagai rakyat ingin memanfaatkan kekayaan alam kita yang berlimpah ya, yang banyak, tapi jangan lupa menjaga kelestarian hutan. Jadi kalau misalnya kita ingin mengambil pohon, ya tentu jangan kita sampai pohon tersebut tidak kita tanam kembali. Jadi kalau ada yang kita ambil harus kita tanam lagi demi menjaga kelestarian lingkungan. Nah, contohnya seperti apa? Seperti pembangunan yang merata, kemudian membangun UMKM, diplomasi ekonomi regional. Nah, ini kan masuk dalam bidang ekonomi wawasan Nusantara. Kalau dalam bidang sosial budaya itu bagaimana contohnya? Dalam sosial budaya ini saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan dan keragaman yang ada di tanah air. Contohnya seperti gotong royong, kemudian menjaga budaya, menghormati agama, kemudian budaya lain. Intinya tentang kebudayaan, keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, ini bidang sosial budaya. Kalau dalam bidang keamanan, membentuk sikap disiplin diri dan menjaga dan membela tanah air. Ya, tentu kalau keamanan ya sudah tahu pastinya kita menjaga dan membela tanah air dari hal apapun yang bisa merusak perdamaian dan persatuan di tanah air. Contohnya melaporkan segala sesuatu yang mengganggu keamanan kepada aparat yang berwenang. Jadi kalau ada yang mengganggu keamanan, ketertiban di wilayah kita, ya kita lapor. Artinya kita peduli terhadap Indonesia. Artinya kita memiliki sikap dalam menerapkan yang namanya wawasan Nusantara. Kemudian contoh lain, kerjasama dengan negara lain dalam menjaga keamanan, membangun sapras atau sarana prasarana dalam menjaga keamanan, operasi militer. Intinya kalau dalam bidang keamanan ini dalam menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia. Kemudian kalau dalam bidang ideologi, nah ideologi ini artinya menanamkan dan menerapkan sikap yang terkandung dalam butir-butir nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Contohnya seperti musyawarah mufakat, ini kan masuk dalam nilai butir-butir nilai Pancasila yang keempat ya. Kemudian membantu sesama, menjalankan perintah agama yang dianut. Nah, ini kan masuk dalam ideologi. Jadi kalau bidang ideologi ini lebih menekankan kepada sikap yang tercantum dalam Pancasila atau butir-butir nilai Pancasila. Itu masuk dalam bidang ideologi. Nah, jadi wawasan Nusantara ini penting juga teman-teman pelajari karena banyak juga yang terkadang masuk masuk soalnya tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini merupakan bagian dari identitas nasional. Jadi selain dari ada lambang negara, kemudian semboyan negara, dasar negara, ada juga kebudayaan dan juga wawasan Nusantara. Nah, itu ya. Jadi udah tahu cara membedakan antara cinta tanah air, nasionalisme, bela negara dan juga patriotisme. Kalau cinta tanah air tadi artinya tidak ada paksaan. Jadi murni kesadaran dari hati. Nasionalisme ada identitas negara yang dibawa. Kalau bela negara ini kewajiban ya sebagai kita rakyat Indonesia.
Banyak juga yang mengaitkan dengan profesi atau status kita. Kalau patriotisme ini ada pengorbanan yang lebih. Jadi pengorbanan yang lebih atau rela mengorbankan segala-galanya. Nah, itu kata kuncinya ya. Dan kita lihat beberapa contoh soal dari nasionalisme ini atau perbedaan dari nasionalisme, patriotisme, kemudian bela negara dan juga cinta tanah air. Silakan soal pertama teman-teman kerjakan terlebih dahulu sebelum nanti kita akan bahas. Oke, soal pertama, peristiwa mengharukan terjadi di final SEA Games dari cabang olahraga sepak bola timnas Indonesia melawan timnas Thailand. Pada babak pertama, Indonesia unggul 2-1 melawan Thailand. Mendekati menit 80, pemain Indonesia mendapatkan kartu merah dan wasit menunjuk titik putih untuk Thailand. Skor pun berubah menjadi 2-2 atau 2 sama. Pada menit 88, kiper Indonesia mengalami benturan keras dengan pemain Thailand yang mengakibatkan pelipis kanan kiper mengalami pendarahan. Namun dengan semangat juang, di sini ada kata-kata semangat juang yang tinggi, ia berusaha untuk melanjutkan pertandingan. Dengan hanya menyisakan 10 pemain di atas lapangan, di luar dugaan saat tambahan waktu pada babak kedua Indonesia berhasil menambah keunggulan menjadi 3-2 dan sampai akhir pertandingan Indonesia dinyatakan berhasil mendapatkan medali emas dari cabang olahraga sepak bola. Perjuangan kiper, nah ini yang tanya, perjuangan kiper timnas di atas menunjukkan sikap. Sikap apa? Cinta tanah air, nasionalisme, bela negara, patriotisme atau kepahlawanan. Nah, menurut kalian mana jawaban yang benar dari perjuangan dari kiper ini? Kita lihat apa yang dilakukan kiper ini. Kiper ini, nah ini kiper Indonesia mengalami benturan keras dengan pemain Thailand ya, mengakibatkan pelipis kanannya atau pelipis kanan kiper ini mengalami pendarahan. Nah, seharusnya kiper ini bisa minta diganti ya, tapi dengan semangat juang yang tinggi ia berusaha untuk melanjutkan pertandingan. Nah, walaupun pelipis kanannya berdarah, mengalami pendarahan, tapi tidak menghentikan semangat juang yang tinggi dari kiper ini untuk melanjutkan pertandingan atau tidak mau diganti. Nah, artinya perjuangan kiper ini maksudnya kemana? Maksudnya ke patriotisme, karena ada pengorbanan ya. Pengorbanannya apa? Ya, walaupun pelipis kanan kiper ini mengalami pendarahan, tapi tidak tidak mematahkan semangat dari sang kiper ini, dan ia tetap ingin melanjutkan pertandingan. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, ini ya, dengan sikap pantang menyerah oleh pemain timnas Indonesia khususnya kiper timnas, walaupun bermain dengan luka di pelipis kanan tidak menggoyahkan semangat, jadi tetap ada semangat. Artinya ada perjuangan yang lebih di sini untuk melanjutkan permainan, dan ini menunjukkan sang kiper memiliki sikap patriotisme. Nah, jadi ada patriotisme ya. Kalau hanya nasionalisme tadi, ya dia berjuang dengan berlatih ya, tapi dalam konteks soal tadi karena adanya masalah di sini. Nah, masalahnya pelipis kanan kiper ini mengalami pendarahan, jadi dia tetap ingin melanjutkan pertandingan. Artinya ada usaha lebih ya di sini. Nah, itulah masuk dalam kategori patriotisme. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang D. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Silakan teman-teman, ini tentang penerapan wawasan Nusantara. Soal yang nomor 2 ini adalah pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan contoh penerapan wawasan Nusantara. Ingat ya, wawasan Nusantara tadi ada 5 ya, ada 5 bidang. Bidang nasional, bidang politik, bidang ideologi, sosial budaya ya. Kemudian ada dalam bidang ekonomi. Nah, ini yang bukan ya. Nah, kata kuncinya yang bukan penerapan wawasan Nusantara. Kita lihat, Sinta seorang pelajar yang aktif di sekolah. Ia selalu menjaga kerukunan antar siswa di sekolah tanpa memandang asal daerah atau suku mereka. Ini masuknya kemana? Masuk nggak kira-kira penerapan Nusantara? Jawabannya masuk, karena ini masuknya kepada sosial budaya ya. Nah, sosial budaya. Nah, kemudian festival seni dan budaya lokal ini sudah jelas karena ada budayanya di sini ya. Jadi ini masuknya dalam bidang sosial budaya ya. Nah, kemudian pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengikuti kebijakan politik. Nah, di sini ada kata-kata politik. Kira-kira yang ini masuk dalam bidang politik atau tidak? Kebijakan politik negara Cina dalam perdagangan internasional. Kita lihat dulu, bisa jadi yang ini ya. Kemudian mengikuti seminar yang bertemakan kebangsaan. Nah, ini kira-kira
jawabannya benar atau tidak, karena ada kata-kata kebangsaan. Jadi kalau berhubungan dengan kebangsaan, ini hubungannya dengan yang namanya ideologi ya, ideologi kita. Jadi bisa jadi ini masuk dalam penerapan dari wawasan Nusantara. Kemudian mengikuti gotong royong. Nah, gotong royong ini sudah pasti ya, ini masuknya dalam sosial budaya kita ataupun dalam ideologi kita ya. Nah, ini bidang ideologi. Nah, bidang ideologi karena kenapa? Ada yang namanya gotong royong karena menerapkan nilai-nilai Pancasila. Oke, kita lihat. Nah, jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Jadi jawaban yang C. Kenapa jawaban yang C ini yang benar? Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengikuti kebijakan politik negara Cina dalam perdagangan internasional. Sedangkan di sini ada kata politiknya. Kenapa ini jadi bukan penerapan wawasan Nusantara ya? Oke, kita lihat. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif, artinya memiliki pendirian yang tidak mudah terpengaruh dengan negara lain dan bisa lebih fleksibel demi menjaga netralitas di kancah internasional. Nah, sedangkan di sini tadi pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengikuti kebijakan politik negara Cina dalam perdagangan internasional. Jadi kebijakan politik Indonesia tadi bebas aktif, mau dalam bidang apa saja. Jadi tidak bisa kita meniru ya negara lain ya. Jadi kita tetap memiliki pandangan politik tersendiri walaupun dalam bidang apapun ya, bidang keamanan, bidang perdagangan atau bidang ekonomi ya, kita tetap memiliki pendirian tersendiri. Jadi jawabannya adalah jawaban yang C. Nah, jadi kalau menjawab soal wawasan Nusantara ini jangan lupakan 5 bidang tadi ya, ada bidang sosial budaya, bidang ideologi ya, kemudian ada bidang ekonomi, keamanan ya. Nah, ini masuk ke dalam wawasan Nusantara. Nah, soal ketiga, dalam era digital dan modernisasi saat ini, peran masyarakat dalam menerapkan informasi di media sosial menjadi krusial untuk meningkatkan kesadaran nasional dan mencegah konflik. Setiap individu wajib mengambil tindakan nyata. Berikut ini merupakan contoh tindakan nyata mendukung pemilahan informasi yang benar serta dapat meningkatkan kesadaran nasional di era digital adalah atau kecuali. Nah, ini ada kata kuncinya kecuali, kemudian kesadaran nasional dan juga meningkatkan kesadaran nasional. Nah, di sini kata kuncinya adalah kesadaran nasional dalam era digital atau dalam era saat ini. Lihat jawabannya yang A, membagikan konten edukatif dalam mempromosikan keberagaman budaya dan bahasa Indonesia di media sosial. Ini kira-kira benar nggak jawabannya? Ini termasuk ya, karena ada mempromosikan keberagaman budaya di media sosial. Nah, media sosial ini kan di era digital masuknya, jadi benar ya. Kemudian yang B, memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikan ke media sosial. Ini tentu juga benar, karena sebelum informasi kita share, kita sebar ya, atau kita dapatkan, itu diperiksa dulu kebenaran informasinya. Jangan sampai informasi salah kita bagikan juga ke orang-orang yang lainnya. Yang ke-C, mengkampanyekan tagar stop hoax di media sosial. Nah, ini juga termasuk ya tindakan yang nyata, karena banyak sekali media sosial sekarang informasi yang hoax atau yang tidak benar. Jadi kita mengkampanyekan tagar itu ya hashtag ya. Nah, tagar itu ya seperti ini. Kemudian mengikuti perkembangan berita dari media terpercaya, itu juga benar, tentu benar ya. Kemudian menyebarluaskan berita yang mengandung unsur sara tanpa memeriksa akurasi fakta. Nah, ini juga jawabannya masih ambigu ya, karena di sini menyebarluaskan berita yang mengandung unsur sara tanpa memeriksa akurasi fakta. Kita lihat jawabannya. Nah, jawaban yang benar adalah yang E. Kenapa yang E? Di era saat ini, artinya era digital, menyebarluaskan informasi yang mengandung sara. Sara itu singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan, dapat menimbulkan perpecahan, permusuhan, dan perselisihan jika tidak dicek kebenarannya. Nah, jadi sebelum menyebarluaskan berita yang mengandung unsur sara, sebaiknya kita lihat dulu informasi tersebut benar atau tidak. Dan untuk jawaban yang ketiga ini adalah jawaban yang B yang benar ya. Nah, jawabannya atau tindakan nyata yang bukan menunjukkan kesadaran nasional ini menyebarluaskan berita yang mengandung unsur sara tanpa memeriksa akurasi fakta. Jadi faktanya belum tahu benar atau tidak, tapi kita udah menyebarkan ya berita tersebut ke media sosial. Dan ini tentu jawaban yang salah, tidak menunjukkan sikap kesadaran nasional.
Soal keempat, akhir-akhir ini banyak pedagang sepatu di Indonesia mengeluh karena melemahnya aspek ekonomi dari penjualan mereka. Para pedagang pun kesulitan untuk mengekspor jualan mereka karena perbedaan harga jual dalam dan luar negeri. Salah satu bentuk sikap kita dalam konteks kewajiban bela negara atas permasalahan tersebut adalah, nah ini di sini ada permasalahan ya. Permasalahannya apa? Pedagang sepatu tersebut mengeluh karena melemahnya aspek ekonomi. Kalau kita berbicara aspek ekonomi artinya berbicara tentang pendapatan ya, tentang pendapatan atau tentang harga ya, harga jual beli. Nah, dan juga para pedagang kesulitan untuk mengekspor jualan mereka karena perbedaan harga jual dalam dan luar negeri. Biasanya kalau luar negeri ini banyak terkadang itu memang ya ada beberapa brand itu lebih murah ya karena ada pajak dan sebagainya. Tapi bentuk sikap kita dalam konteks kewajiban bela negara artinya kita peduli dengan bangsa kita atas permasalahan di atas tersebut adalah opsi A, mempromosikan produk Indonesia ke luar negeri agar dapat dikenal luas. Ini bisa jadi. Yang B, meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Nah, ini kita tidak tahu ya, meningkatkan kualitas produk dalam negeri ini kita di sini sebagai penjual atau sebagai pembeli ya. Nah, kita nggak tahu nih. Yang C adalah rutin membeli produk buatan dalam negeri daripada luar negeri. Nah, ini opsi ini bisa juga benar ya. Kemudian menaikkan harga jual agar dapat bersaing dengan produk luar negeri. Nah, ini tentu hal yang salah. Kenapa saya bilangnya salah? Karena menaikkan harga jual, harga yang rendah saja terkadang banyak orang yang tidak mau membeli. Melakukan sistem penjualan berbasis online untuk menjangkau pelanggan hingga ke luar negeri. Nah, ini juga benar. Jadi ada 3 opsi ya. Mempromosikan produk Indonesia ke luar negeri, kemudian rutin membeli produk buatan dalam negeri, kemudian melakukan sistem penjualan berbasis online untuk menjangkau hingga ke negara lain. Nah, ini sebenarnya jawabannya hampir mirip. Tetapi yang ditanyakan di sini adalah dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini artinya penjualan karena pedagang sepatu tersebut mengeluh karena melemahnya atau kurangnya pendapatan ya. Ini pedagang sepatu di Indonesia artinya pedagang lokal. Nah, cara kita untuk meningkatkan kewajiban bela negara yang benar yang mana? Yang benar yang C. Rutin membeli produk buatan dalam negeri daripada luar negeri. Dengan kita membeli produk buatan dalam negeri atau produk lokal, maka akan meningkatkan ya dalam aspek ekonomi bagi para penjual sepatu tersebut. Nah, jadi kalian harus jeli dalam melihat soal ya yang ditanyakan itu apa masalahnya. Jangan sampai yang ditanyakan apa kemudian yang dijawab juga tidak sesuai dengan permasalahan dalam soal tersebut. Kita lihat jawabannya. Nah, ini ya, dengan turunnya pendapatan dari para pedagang sepatu sebagai wujud rasa cinta kita kepada bangsa dan negara, kita seharusnya memiliki kewajiban untuk membeli produk sepatu buatan dalam negeri daripada luar negeri. Nah, itu ya. Jadi kalau ada unsur bela negara, artinya ada kewajiban di sini. Kewajibannya apa? Kewajiban kita ya membeli produk buatan dalam negeri daripada luar negeri. Karena apa? Karena menurunnya omset penjualan dari pedagang sepatu tersebut. Nah, ini dalam konteks soalnya ya. Oke, soal nomor 5 adalah nasionalisme adalah paham yang menempatkan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Semangat nasionalisme sangat penting bagi masyarakat saat ini karena nasionalisme memiliki tujuan. Nah, apa sih tujuan dari nasionalisme itu? Mendorong timbulnya modernisasi ya. Nasionalisme itu apakah bisa mendorong modernisasi? Ya, bisa jadi ya. B adalah menghilangkan perbedaan pendapat dalam berbangsa dan juga bernegara. Nah, ini juga tidak tepat ya, karena nasionalisme ini menghilangkan perbedaan, sedangkan dalam nasionalisme itu ada unsur sama. Jadi semua orang itu boleh berpendapat ya, jadi tidak menghilangkan. Jadi soal yang B ini atau jawaban yang B ini salah ya. Menambah semangat untuk merebut dan memperjuangkan kemerdekaan. Nah, ini jawabannya salah. Karena kenapa? Semangat nasionalisme sangat penting bagi masyarakat saat ini. Jadi kalau saat ini itu artinya sekarang, sedangkan di sini menambah semangat untuk merebut memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan kita sudah merdeka ya, jadi tidak kita merebut lagi. Ya.
Jadi jawaban opsi C ini juga salah. Menghilangkan ekstremisme dan radikalisme di masyarakat Indonesia. Nah, ini juga bisa jadi ya. Jawaban E adalah menumbuhkan semangat patriotisme berlebih dalam mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Nah, ini juga jawabannya, semangat nasionalisme ini juga penting ya. Penting dalam kita menumbuhkan semangat patriotisme. Ini juga bisa jadi. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya adalah nasionalisme ini memiliki tujuan peningkatan kesadaran semangat berbangsa menciptakan persatuan. Oleh karena itu, nasionalisme memiliki tujuan untuk menangkal paham yang bisa memecah belah bangsa dan juga negara. Nah, jadi jawaban yang benar itu jawaban yang D. Karena nasionalisme itu tujuannya saat ini ya salah satunya menghilangkan yang namanya radikal ekstremisme ya yang tumbuh di masyarakat Indonesia. Itu salah satu tujuan dari nasionalisme yang bisa diterapkan pada masa sekarang ini. Oke. Secara geografis Indonesia terletak di lingkaran cincin api yang dapat mengakibatkan sering terjadinya bencana alam. Hal tersebut menjadi ancaman ya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sikap bela negara ya, yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi masalah tersebut adalah, nah, jadi sikap bela negara ini adalah sikap kewajiban. Jadi kalau ada kata bela negara artinya ada suatu kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, di sini adalah masyarakat ya, masyarakat Indonesia dalam menghadapi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah Indonesia ini terletak di negara atau terletak di lingkaran cincin api yang mengakibatkan sering terjadi bencana alam. Jadi masalahnya seringnya terjadi yang namanya bencana alam di Indonesia. Kita lihat opsinya, melakukan penelitian terkait dengan penanggulangan bencana. Nah, ini kira-kira masuk nggak perannya masyarakat? Jadi di sini adalah masyarakat perannya. Melakukan penelitian terkait penanggulangan bencana, mungkin saja bisa ya masyarakat melakukan penelitian. Tapi lebih tepatnya penelitian ini dilakukan oleh peneliti atau oleh pemerintah. Jadi jawaban ini salah ya. B. Berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana. Nah, ini bisa jadi ya jawabannya, karena masyarakat harus berpartisipasi aktif atau wajib ya dalam sosialisasi atau pelatihan. Yang C. Melaksanakan program perbantuan dalam hal sosialisasi maupun pelatihan mitigasi bencana. Melaksanakan program perbantuan. Nah, masyarakat ini melaksanakan program perbantuan ya. Kira-kira opsi ini benar atau tidak? Bisa jadi ya. Kemudian yang D. Memfasilitasi program mitigasi. Nah, kalau memfasilitasi ini yang tidak mungkin ya. Jadi kalau yang memfasilitasi ini lebih tepatnya adalah pemerintah. Jadi jawaban ini salah. Menanamkan sikap cinta tanah air terhadap perbedaan wilayah. Nah, ini kalau perbedaan wilayah bagaimana? Karena Indonesia juga secara geografis ya, Indonesia kan banyak wilayahnya. Tapi kalau dalam hal ini adalah tentang bencana alam. Tapi di sini tidak disebutkan ya tentang bencananya, tidak ada. Jadi jawaban yang E ini salah. Tinggal jawaban yang B atau jawaban yang C. Kita lihat jawabannya. Nah, ini ya jawabannya yang benar adalah jawaban yang B ya, jawaban yang B. Kenapa jawaban yang B? Kita lihat. Jawaban A tadi melakukan penelitian terkait penanggulangan bencana. Nah, ini lebih tepatnya bela negara oleh badan penelitian atau pemerintah ya. Jadi bukan masyarakat. Karena kata kuncinya tadi adalah masyarakat. Jadi jawaban A ini salah. Berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana. Nah, ini bela negara oleh masyarakat tentu ya, jawabannya B, karena peran masyarakat tersebut dalam untuk mengatasi atau mengantisipasi bencana itu ya salah satunya berpartisipasi aktif dalam sosialisasi, ikut pelatihan ya tentang penanggulangan bencana. C adalah melaksanakan program perbantuan dalam hal sosialisasi maupun pelatihan mitigasi bencana. Nah, ini sebenarnya lebih tepatnya tugas aparat ya, TNI, Polri, karena melaksanakan program bantuan. Jadi bantuan yang sudah ada dari pusat ya dilakukan ya ataupun dibagikan ya dalam hal perbantuan atau bantuan yang telah ada. Jadi jawaban yang C ini juga salah. Jawaban yang D, memfasilitasi program mitigasi bencana sekolah, perkantoran maupun lingkungan masyarakat. Ini tugas Pemda atau pemerintah. Jadi masyarakat tidak punya hak di sini. Itu juga jawaban yang salah. Kemudian menanamkan sikap cinta tanah air terhadap perbedaan wilayah. Nah, ini yang saya katakan tadi, jadi ranahnya bukan bencana. Perbedaan wilayah ini memang secara geografis kita beda-beda wilayah, tapi yang ditanyakan di soalnya tadi adanya bencana alam. Jadi jawaban yang B salah. Yang tepat adalah jawaban yang B.
Nomor 7 adalah nasionalisme sangat erat kaitannya dengan struktur dan ideologi negara Indonesia yakni Pancasila. Nah, hubungannya ini sudah jelas ya, nasionalisme berkaitan erat dengan ideologi negara kita yakni Pancasila. Nah, Pancasila ya. Jadi ada identitas negara di sini yakni Pancasila. Nasionalisme harus mengikuti norma-norma yang terkandung dalam Pancasila. Berikut yang bukan, sekali lagi yang bukan atau yang tidak merupakan ciri nasionalisme ditinjau dari aspek ideologi Pancasila. Nah, jadi hubungan nasionalisme dengan Pancasila itu apa ya hubungannya? Mengakui persamaan derajat. Nah, ini kira-kira masuk nggak dalam ideologi Pancasila? Kira-kira betul-betul Pancasila ini sama nggak mengakui persamaan derajat ini? Ini bisa jadi ya. Rela berkorban demi bangsa, ya tentu ini benar ya, rela berkorban. Nasionalisme itu harus rela berkorban kita. Memiliki rasa kebangsaan yang eksklusif. Nah, ini kira-kira benar atau tidak? Kita lihat jawabannya yang ini nanti. Kemudian menumbuhkan sikap saling tolong menolong. Nah, ini juga bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia itu sikap tolong menolongnya sangat tinggi. Bangga menjadi warga bangsa Indonesia. Ini juga benar. Kita selaku bangsa Indonesia harus bangga menjadi warga negaranya. Nah, lihat jawabannya. Nah, jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? C ini adalah memiliki rasa kebangsaan yang eksklusif. Nah, kalian jangan sampai salah ya. Eksklusif ini artinya apa? Sebuah sikap yang menolak keberagaman memaksa untuk menjadi satu-satunya. Nah, ini menolak keberagaman itu eksklusif. Sedangkan inklusif adalah sikap yang bisa menyesuaikan diri dengan perbedaan. Nah, artinya jawaban yang C ini tadi memiliki rasa kebangsaan tapi yang eksklusif. Nah, dia tidak mau ikut keberagaman, dalam artian dia tidak mau menganggap budaya lain itu ataupun tidak mau menganggap kelompok suku. Jadi dia hanya ingin merasa dirinya yang menjadi satu-satunya atau merasa dirinya itu yang paling benar. Nah, itu yang dimaksud dengan eksklusif. Jadi tentu jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, mungkin cukup materi untuk video kali ini tentang perbedaan dari nasionalisme, integritas, nasionalisme, kemudian bela negara, kemudian cinta tanah air dan juga patriotisme. Mungkin di video berikutnya kita akan menjelaskan tentang materi yang lainnya. Jadi tetap pantau teman-teman info perkembangan dan saya akan buatkan video-video lainnya. Jika ada materi yang kurang jelas atau request soal dan juga materi silahkan tulis di kolom komentar dan pasti akan saya buatkan video berikutnya. Terima kasih teman-teman semuanya dan saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.